Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wahaikum tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi kali ini mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dan ini merupakan sebuah momentum kita untuk terus meningkatkan kualitas iman dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita kemarin melalui salah satu hari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke muka bumi ini, yang kemudian akan merubah peradaban manusia bukan hanya di Jazirah Arab tetapi di seluruh dunia. Maka kemudian yang harus kita ingat bahwa dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita ambil faidah atau hikmah di dalam kehidupan kita. Ketika kita melewati tanggal 12 Rabiul Awal, maka harus ada peningkatan di dalam kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah-sunnahnya. Maka sunnah yang kemudian menjadi penekanan kepada kita adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak ini menjadi sebuah penekanan bagi kita di dalam kehidupan ini. Maka insya Allah di hari-hari yang akan datang, kita mulai pada hari ini kita akan belajar bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan aktivitas sehari-hari, sehari-hari yang kemudian harus kita cermati. Dan pada kesempatan pagi kali ini kita akan membahas terkait dengan sunnah yang penting yang kita lakukan setiap hari, yaitu etika di dalam kita melakukan aktivitas, yaitu adab ketika kita tidur. Maka tidur adalah sebuah momentum kita untuk istirahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pagi. Maka kemudian di malam hari itulah kita hampir semuanya itu melakukan aktivitas yang namanya tidur, dan ini merupakan sebuah rutinitas yang kemudian kita cermati bahwa ini adalah hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu sebagai pagi dan kemudian istirahat. Maka di dalam kita tidur harus kita melakukan yang pertama adalah itma'nun. Jadi kalau zaman dulu sebelum ada lampu, itu biasanya yang dilakukan adalah mematikan
mematikan api. Kalau orang dulu yang namanya orang itu di dalam rumah itu nggak ada lampu, maka adanya adalah api yang untuk penerangan itu. Maka sebenarnya adalah mematikan api sebelum tidur. Dan ini hikmahnya adalah kalau kemudian orang sedang tidur, dengan mematikan api yang ada sebagai penerangan di rumah, itu akan menghindari adanya tikus ataupun hewan lain yang akan menjatuhkan api dan akan membakar rumah tersebut. Maka bagaimana dengan kita yang sekarang sudah tidak menggunakan api? Apakah kemudian ada sunnah yang lainnya yang kemudian dilakukan? Maka kita di dalam tidur itu sebaiknya untuk mematikan lampu, walaupun kemudian tidak dimatikan secara keseluruhan. Artinya kemudian kita menghindari penerangan lampu yang sangat kuat, yang kita akan mengganggu kita. Kemudian juga selain kita mematikan lampu adalah wa ighlaqul bab, yaitu menutup pintu. Jadi sebelum tidur biasanya kalau kita di rumah, yang dilakukan oleh orang tua kita adalah mengecek apakah pintu itu sudah terkunci atau belum. Nah, dan ini merupakan sebuah sunnah yang kemudian dilakukan. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan wa aghliqul abwab, maka pintulah pintu-pintu kalian, wadhkurus Allah, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan, sesungguhnya setan tidak akan membuka pintu yang tertutup. Jadi kenapa kemudian orang tua kita itu biasa ngecek pintu ataupun jendela sebelum tidur? Itu bukan hanya untuk antisipasi biar maling itu tidak masuk, tetapi ternyata ada hikmah yang lain, yaitu setan tidak akan masuk di pintu yang tertutup. Nah, makanya kemudian kalau sudah mulai malam hari, mulai sore maghrib itu, maka kemudian membiasakan untuk menutup pintu dan juga jendela. Selain itu kemudian yang disebutkan di hadis tadi adalah wadhkurusmallah, yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tidur, dengan kita berdoa. Yang kedua sunnahnya adalah taghtiyatul aniyah, yaitu menutup tempat makanan. Kenapa kemudian menutup tempat makanan? Dari Jabir radhiyallahu anhu belum meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghaddul ina'a, yaitu tutuplah tempat makanan kalian, wa auqus siqa, dan tutuplah tempat minuman kalian, fa inna fis sanati lailata yanzilu fiha wabah, karena dalam suatu saat ada turun wabah atau wabah, la yamuru bi ina'in laisa alaihi qita', yang itu kemudian akan jatuh, akan berada di makanan yang tidak tertutup, au siqa'in laisa alaihi, atau kemudian tempat minuman yang tidak ada tutupnya, illa nazala fihi min dalikal wabah, maka kemudian wabah atau penyakit tadi akan datang, akan menghampiri makanan maupun minuman yang tidak ada tutupnya. Maka kemudian sunnah yang dilakukan adalah menutup makanan. Nah, ini luar biasa. Selain itu kita tahu bahwa di malam hari itu biasanya akan muncul binatang-binatang kecil, misalnya tikus dan sebagainya, yang itu kemudian bisa menjilati makanan kalau tidak ada tutup.
Kemudian yang ketiga adalah istihbabul wudu'i qabla an-naum, yaitu berwudu sebelum tidur. Ya, maka kemudian kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah wudu sebelum tidur. Jadi wudu itu bukan hanya dilakukan sebelum sholat saja, tetapi juga dilakukan Rasulullah sebelum tidur. Maka Rasulullah SAW sudah menjelaskan etika di dalam kita tidur. Posisi tidurnya itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-sholati." Apabila kamu mendatangi tempat tidur, maka berwudulah seperti halnya kamu berwudu ingin sholat. Jadi tidak ada perbedaan di mana kita melakukan wudu untuk sholat maupun melakukan wudu sebelum tidur. Summa taja' ala shiqqil ayman. Kemudian tidurlah miring, yang miringnya itu berada di tangan kanan kita. Jadi menjadikan sebelah kiri kita di atas. Maka kemudian oleh ahli kedokteran ditelaah, kenapa kemudian sunnahnya itu menghadap ke kanan. Ya, kemudian menjadikan bagian tubuh di sebelah kiri itu dia terangkat atau naik. Hikmahnya adalah di dalam ilmu kesehatan, karena jantung itu berada di sebelah kiri, maka kemudian memberikan keluasan bagi jantung untuk bernafas, untuk berdetak. Jadi jantung itu diberikan kebebasan untuk berdetak ketika dia berada di atas. Maka sebaliknya kalau kemudian jantung itu berada di bawah, maka dia akan menyempit dan juga akan ada kesulitan di dalam kita organ tubuh kita melakukan aktivitas. Jadi Rasulullah walaupun di saat itu mungkin tidak ada alat yang canggih untuk melihat aktivitas organ dalam kita, tetapi Rasulullah sudah mengajarkan, oh ternyata kalau tidur itu menghadap ke kanan dan menjadikan sebelah kiri ini yaitu bebas. Kemudian yang keempat adalah nafdul firash qabla al-ittija' alaihi wa tasmiyah. Yang keempat adalah membersihkan tempat tidur kita. Dengan apa? Kalau di bahasa Jawa namanya di seblak. Jadi kalau kita punya seperti sapu lidi kecil, yang itu kemudian dipersiapkan di tempat tidur. Nah, ini adalah merupakan sunnah. Jadi kalau tidak bisa ya kita bersihkan dengan cara lain. Kalau itu kasur yang kecil, maka kemudian kita bisa berdirikan, kemudian kita bersihkan. Ataupun kemudian menggunakan alat yang lain yang intinya adalah meyakinkan apa yang kita gunakan untuk tidur itu tidak ada hewan di sini. Maka kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfudh firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi." Apabila datang seseorang ke tempat tidurnya, maka bersihkanlah tempat tidur itu, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam sarung kasur kita. Jadi di spray kita itu ada apa kita nggak tahu. Bisa jadi ada hewan yang membahayakan kita. Bisa jadi ada ular, bisa jadi ada kalajengking dan sebagainya. Itu kemudian akan membahayakan kita. Maka kemudian sunnahnya dibersihkan. Kemudian yang kelima adalah an-naumu ala syaqqil ayman wa wad'ul yadi al-yumna tahtal khatt. Yaitu tidur menghadap sebelah kanan dan meletakkan tangan kanan di bawah pipi kita. Jadi bantalnya itu menggunakan tangan. Jadi bantalnya tidak menggunakan bantal yang empuk. Ya. Bahkan Rasulullah juga
membiasakan tidurnya itu tidak dengan kasur yang empuk, tetapi dengan pelepah kurma. Kemudian bantalnya juga dengan tangan, itu tidak dengan yang lain. Nah, ini adalah merupakan sunnah yang kelima. Yang keenam adalah qira'atu ba'di suwar wal adhkar qabla naum, yaitu membiasakan membaca surat-surat dalam Al-Quran dan juga dzikir-dzikir sebelum tidur. Makanya kemudian kita alhamdulillah di sini cuma jarang dibaca secara jamaah, yaitu apa? Yaitu doa serta dzikir sebelum tidur. Maka afdhalnya itu dibaca dengan berjamaah. Karena kita berada di pondok, maka afdhalnya dibaca dengan berjamaah. Maka Rasulullah SAW kenapa menekankan kepada kita untuk membaca surat maupun doa sebelum tidur? Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kullal lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Jadi Rasulullah itu ketika berada di tempat tidurnya itu menengadahkan kedua telapak tangan, kemudian meniupkan ke telapak tangan itu, kemudian membaca qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian Rasulullah membiasakan untuk mengusap bagian tubuh yang bisa dijangkau. Jadi setelah berdoa selesai, setelah membaca surat tadi selesai, kemudian mengusapkan ini ke badannya sampai kemudian batas yang bisa dijangkau oleh tangan kita, ya, diusapkan. Yabda bihi ma'ala ra'sihi wa wajhihi, kemudian mulai dari kepala dulu, jadi kepala, wajah, kemudian ke bawah. Ma'aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marrat, kemudian dilakukan oleh Rasulullah selama 3 kali. Ini adalah sunnah yang kemudian bisa kita lakukan seperti halnya ketika kita melihat bagaimana Rasulullah sebelum tidur. Kemudian yang ketujuh adalah istihbabul wudhu 'inda al-janabati qabla an-naum. Maka bagi yang junub maka bisa melakukan wudhu sebelum tidur. Yang kedelapan, wa minal adabi an man istayqadha minan naumi istahabba lahu an yaqula hadzal dzikr. Maka bagi seseorang yang dia bangun tidur, maka kemudian disunnahkan untuk membaca doa. Doa yang diucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini adalah doa yang dibaca setelah kita bangun tidur. Maka tidak serta-merta kemudian ketika kita bangun tidur langsung melakukan aktivitas, tetapi kita tidak lupa bahwa kita memuji kepada Allah atas nikmat kehidupan ini. Karena berapa banyak orang yang dia tidur kemudian oleh Allah tidak diberikan kehidupan lagi. Banyak orang yang kemudian ketika tidur sehat, tetapi setelah itu kemudian tidak bisa bangun lagi. Maka ini merupakan sunnah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, jadi sunnah adalah at-tabkiru fin naumi, yaitu tidur dengan cepat setelah sholat isya. Jadi paling afdal adalah tidurnya cepat dan bangunnya juga cepat. Maka kemudian kalau kita membiasakan tidur dengan cepat, maka kemudian ini yang akan membuat bangun kita juga cepat. Coba bayangkan kalau kita kemudian atau kita mengambil pelajaran, kalau kita punya aktivitas sampai malam jam 12, jam 1 misalnya,
maka kemudian di saat subuh itu biasanya berat. Kenapa? Karena kita tidurnya terlalu malam. Tetapi kalau kemudian kita membiasakan di awal waktu kita tidur, maka kemudian kita akan mudah untuk bangunnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anna Rasulullah SAW kana yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal haditsa ba'daha. Kemudian Rasulullah itu tidak suka kepada orang yang tidur sebelum isya maupun ngobrol wal haditsa ba'daha ataupun ngobrol setelah isya. Dan setelah isya itu ya sudah aktivitasnya adalah kemudian dikurangi, kemudian orang bersiap untuk tidur. Nah, ini adalah sunnah yang terkait dengan tidur. Makanya kita coba mengaplikasikan, ya, mempraktikkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Kadang kita tidak memperhatikan sama sekali, padahal dengan tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah itu akan mengajarkan kita tentang pola tidur yang sehat. Jadi bukan hanya itu menjadi sebuah rutinitas, tetapi itu akan memberikan efek positif kepada kesehatan kita. Maka mudah-mudahan dengan kita terus belajar bagaimana Rasulullah melakukan aktivitas hariannya, yang kemudian kalau itu adalah amalan dunia, tetapi kemudian kita niatkan untuk akhirat, kita tidur itu adalah rutinitas harian kita, tetapi kita niatkan untuk dengan tidur kita bisa ibadah, dengan tidur kita bisa belajar, dengan tidur kita bisa melakukan amal soleh, maka tidur itu akan dinilai sebagai ibadah. Tetapi kalau kemudian tidur kita tidak kita niatkan untuk ibadah, ya itu hanya menjadi rutinitas harian kita. Berarti kita kalau pagi bangun, udah malam tidur, itu menjadi sebuah rutinitas. Tetapi kalau niat itu kemudian kita rubah, bahwa kita lakukan itu untuk beribadah pada Allah, maka kemudian itu akan menjadi sebuah amal soleh yang kita dapatkan manfaatnya bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Kita kemarin membaca, ya, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kam min suratin yatasawwar bihi amalu ad-dunya. Berapa banyak amalan yang dia itu adalah amalan dunia. Wa bi husni niyah, tetapi dengan niat yang baik, maka kemudian amalan itu akan menjadi amalan akhirat. Jadi tidur itu adalah rutinitas, tetapi kalau kita niatkan untuk dengan tidur kita bisa beribadah, dengan tidur kita bisa beramal soleh, bisa belajar, maka kemudian itu akan menjadi sebuah ibadah. Maka paling penting adalah meniatkan rutinitas harian kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini sebagai langkah kita untuk melakukan amal soleh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, dan insya Allah kita akan sambung di etika-etika lain setelah kita membahas tentang etika tidur. Kita akan membahas etika-etika yang lain, dan prinsipnya adalah kita mencoba ideal di dalam kehidupan ini untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, sebelum tidur misalnya tadi berwudu, ini hal yang sangat mudah. Apalagi kita dekat dengan kamar mandi yang tidak butuh waktu lama untuk mengambil air wudu, maka ini hal yang sangat mudah kita lakukan. Dan yang lainnya, maka dengan seperti itu insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa taat dan juga selalu memegang sunnah Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.